Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, menopang kita, melimpahi kita dengan sukacita, bahkan damai sejahteranya. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai, di mana kita akan masuk dalam edisi memulai dari perkara kecil, yang dikutip dari Injil Lukas, dari pasal yang ke-16, dari ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi kita sekaliannya firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya, dimulai dari ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Puji Tuhan, saudara, ini adalah nasihat firman Tuhan bagi kita, di mana dikatakan bahwasanya barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan selalu memulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan tidak pernah memulai dari hal yang besar, tetapi ia selalu memulai dari perkara-perkara yang kecil. Ketika Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, untuk menjangkau manusia yang berdosa, dia juga memulai dari hal yang kecil. Yesus tidak datang langsung menjadi manusia yang besar, saudara, dan langsung melayani, tidak. Tetapi dia datang dimulai dari hal yang kecil. Dia dikandung oleh Maria. Dia lahir seperti kita manusia pada umumnya dilahirkan, saudara. Baik juga dalam proses ketika dia dikandung, proses melahirkan, bahkan juga proses pertumbuhan dari masa bayi, masa kecilnya, dan terus sampai dia bertumbuh dewasa. Jadi dia tidak memulai dari hal yang besar, tetapi dia memulai dari perkara-perkara yang kecil. 5 roti dan 2 ikan diberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan juga anak-anak. Dan sisanya 12 bakul. Yesus tidak melakukan perkara yang besar dari hal yang besar, tetapi dia melakukan perkara yang besar dari hal-hal yang kecil. Jadi dia memulai dari perkara-perkara yang kecil. Murid-muridnya atau orang-orang percaya juga yang menjadi pengikutnya tidak langsung menjadi banyak, tetapi dimulai dari yang kecil. 12 murid yang akhirnya menjadi rasul. Setelah itu menjadi 70 murid yang pernah juga diutus berdua-duaan. Setelah itu 120 orang percaya ketika berkumpul di loteng atas di salah satu ruangan di Yerusalem, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu bertumbuh terus dan menjadi besar. Sampai sekarang tidak terhitung banyaknya orang-orang yang percaya kepada Yesus, umat Tuhan, orang-orang Kristen di seluruh penjuru dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus itu selalu memulai dari hal-hal yang kecil. Ia tidak memulai dari hal-hal yang besar. Dan ini juga menjadi nasihat bagi kita, supaya kita juga memulai segala sesuatu dari perkara-perkara yang kecil. Baik berkat Tuhan, pelayanan, kepercayaan dimulai dari hal-hal yang kecil. Dipercayakan dulu hal yang kecil supaya bisa dipercayakan hal yang besar. Kita setia dulu dalam berkat yang kecil supaya kita bisa setia juga ketika diberkati dalam kelimpahannya. Kita setia dulu, saudara, dalam pelayanan-pelayanan yang kecil, sehingga Tuhan juga mempercayakan pelayanan-pelayanan yang besar. Jadi dimulai dari perkara yang kecil. Satu contoh juga kalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian pasal 32, ini mengenai Yakub, anaknya Ishak ataupun cucunya Abraham. Ya, ketika dia berangkat dari rumahnya ke Padan Aram, ya, yang akhirnya ia tinggal di rumah mertuanya Laban. Ya, yang sudah menjadi mertuanya, yang akhirnya menjadi mertuanya. Ya, di mana Yakub ketika berangkat dia hanya bermodalkan tongkat saja. Ya, namun setelah berpuluh tahun, lebih kurang 21 tahun,
Dia ada di Padan Aram menjadi penggembala kambing domba. Setelah dia pulang kembali ke rumah ayahnya Ishak di Kanaan, ya sudah, maka berkat Tuhan menyertainya dalam kelimpahan. Yakub mengungkapkan, ketika aku berangkat, aku hanya dengan tongkat di tanganku, tetapi aku pulang dengan membawa 2 pasukan, katanya. Dalam kitab Kejadian pasal 32, saya kutip dari ayat 9 sampai kepada ayat 10, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Nah, ketika Yakub itu berangkat menyeberangi sungai Yordan itu menuju ke Padan Aram, Yakub berkata, aku hanya membawa tongkat. Namun ketika dia, saudara, berjanji kalau Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, ya Tuhan memberikan keselamatan dan kembali ke rumah bapaknya, kembali ke tanah Kanaan dengan selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahku, kata Yakub. Dan Tuhan tetap menyertai Yakub sesuai dengan apa yang dijanjikan Yakub kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan penyertaannya, Tuhan menunjukkan pertolongannya, Tuhan menunjukkan perlindungannya atas Yakub. Maka Yakub diberkati oleh Tuhan dalam kelimpahan. Walaupun mungkin ada banyak proses yang harus dialami dan bukan dalam waktu yang singkat. Tetapi hal yang saya mau sampaikan bahwasanya Yakub itu juga memulai dari hal yang kecil. Kalau dia berangkat hanya dengan bermodalkan tongkat saja, dia pulang dengan 2 pasukan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi apa yang dimiliki oleh Yakub itu tidaklah dimiliki secara instan, dengan tiba-tiba atau dengan spontan atau dengan mudah, tidak. Tetapi itu juga dengan suatu pergumulan, dengan suatu perjuangan, bukan secara spontan. Kalau kita Amsal pasal yang ke-13 ayat 11 mencatat bahwasanya harta yang diperoleh dengan begitu cepat itu, saudara, itu akan berkurang. Amsal pasal 13 ayat 11 saya bacakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, kalau harta yang begitu cepat, dengan begitu mudah, dengan begitu instan diperoleh, itu akan berkurang. Tetapi yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, dengan kata lain, sudah dimulai dari hal yang kecil, setia terhadap yang kecil, setia terhadap berkat yang kecil, setia terhadap kepercayaan yang kecil, maka Tuhan akan memberkati dalam kelimpahannya. Ya, kita naik kepada pasalnya yang ke-20. Amsal 20 dari ayat 21 dikatakan, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Nah, jadi bukan dengan begitu mudah, ya saudara, atau dengan spontan, dengan instan kita peroleh berkat itu, kepercayaan itu, tidak. Ya, tetapi sedikit demi sedikit. Karena itu dikatakan pada pasal 20 ini ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak akan diberkati. Tetapi biarlah dengan satu perjuangan, ya sudah, dengan perlahan-lahan, dimulai dulu dari hal yang kecil, sehingga kepercayaan itu semakin bertambah, semakin bertambah. Kalau Tuhan memberikan berkatnya dari hal yang kecil, ya sudah, setia dulu dalam berkat yang kecil. Kalau Tuhan mempercayakan pelayanan yang kecil, setia dulu dalam pelayanan yang kecil. Iya, segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Ya.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, untuk itu, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Kalau kita kembali tadi kepada Injil Lukas pasal yang ke-16 dari ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayat 12, yang Tuhan tuntut dari kita itu ada dua. Yang pertama-tama itu adalah kita dapat dipercaya. Ya, kita dapat dipercaya. Kalau kita tidak bisa dipercaya tentang berkatnya orang lain, harta orang lain, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya tentang milik kita sendiri, katanya. Kalau kita sendiri tidak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, bagaimana kita bisa dipercaya dalam hal yang besar? Tetapi yang Tuhan tuntut, yang Tuhan inginkan dari kita, yang pertama-tama itu adalah kita dapat dipercaya. Ya, saya masih kutip kita Amsal pasal 28. Pasal 28 dari ayat 20 dikatakan firman Tuhan demikian. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya, dikatakan bahwasanya orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tetapi siapa yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari penghukuman. Jadi hal yang pertama yang Tuhan tuntut dari kita, kita bisa dulu dipercaya. Bisa dipercayakan harta orang lain. Ya, berkat itu, segala sesuatu yang kita terima dalam hidup kita, itu bukan milik kita. Itu adalah titipan Tuhan. Itu milik Tuhan. Itu kepunyaan Tuhan yang dititipkan atas kita. Apakah kita bisa dipercaya dengan apa yang Tuhan titipkan, dengan apa yang Tuhan beri? Baik nikah rumah tangga, baik harta, baik pelayanan, segala sesuatu yang kita miliki, yang tidak kita bawa sejak kita lahir. Saudara, semua itu adalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang dipercayakan untuk kita kerjakan, untuk kita kelola, kita pertanggungjawabkan. Kalau kita tidak setia dengan hartanya orang lain, miliknya Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa dipercayakan tentang milik kita sendiri, harta kita sendiri? Untuk itu yang pertama-tama, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Hal yang kedua itu yang Tuhan tuntut dari kita bahwasanya adalah kesetiaan. Tetaplah setia. Tetaplah setia. Setialah terhadap apa yang dipercayakan. Setia terhadap berkat yang dipercayakan. Setialah terhadap pelayanan yang dipercayakan. Dalam Matius pasal 25, saudara, ada cerita tentang 3 hamba di sana yang menerima talenta. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Hamba yang kedua menerima 2 talenta. Hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Hamba yang pertama dan kedua adalah hamba yang baik dan setia. Kenapa? Karena bisa dipercaya. Tapi hamba yang ketiga adalah hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Tidak bisa dipercaya, tidak setia dengan apa yang dipercayakan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah menjadi sidang jemaat, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, baik dipercaya oleh Tuhan maupun dipercaya oleh sesama, oleh siapa saja, dan tetaplah setia dalam segala sesuatu yang dipercayakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Haleluya.